Pernahkah kalian membayangkan kekuatan dari ajian Pancasona? Selamat datang di sisi gelap remaja. Sebelum kita bedah tuntas rahasianya, pastikan kalian sudah subscribe agar tidak tersesat dalam labirin cerita mistis Indonesia yang akan saya bagikan setiap harinya. Suatu hari di sebuah desa bernama Desa Karangsetra yang terletak di lembah sunyi di bawah kaki Gunung Arjuno, hiduplah seorang remaja laki-laki bernama Bambang. Desa itu bukanlah desa biasa yang bising dengan klakson kendaraan atau gemerlap lampu kota. Karangsetra adalah tempat di mana kabut tebal seringkali turun menyapa genting-genting rumah penduduk. Bahkan saat matahari masih bertengger di ufuk barat, di desa yang kental dengan aroma tanah basah dan sisa pembakaran kayu bakar inilah Bambang tumbuh sebagai pemuda yang pendiam, rajin, dan sangat berbakti kepada satu-satunya keluarga yang ia miliki, yaitu kakeknya yang bernama Aki Sarip. Pagi itu, suasana desa Karangsetra terasa lebih dingin dari biasanya. Bambang sedang sibuk membelah kayu bakar di belakang rumah panggung mereka yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Setiap ayunan kapaknya mendarat tepat di tengah serat kayu-kayu mahoni, menciptakan suara dentum yang menggema di kesunyian pagi. Peluh membasahi dahi Bambang meskipun udara pegunungan menusuk tulang. Bagi Bambang, kerja keras adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan pikirannya dari kondisi Aki Sarip yang kian hari kian memprihatinkan. Kakeknya itu sudah seminggu hanya bisa terbaring di ranjang bambu. Batuknya terdengar berat dan tatapannya seringkali kosong menembus langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Bambang meletakkan kapaknya lalu menyeka keringat dengan kaos yang sudah pudar warnanya. Ia segera masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan Aki Sarip. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh seberkas cahaya matahari yang masuk melalui celah dinding kayu. Bau minyak kayu putih dan aroma tanah yang khas menyeruak di indera penciuman Bambang. Saat ia mendekat, tangan Aki Sarip yang kurus dan keriput meraih lengan Bambang dengan cengkeraman yang mengejutkan kuatnya. Mata Aki Sarip yang semula redup tiba-tiba menyala, seperti ada api kecil yang menyulut sisa-sisa energinya. Aki Sarip memberi isyarat agar Bambang mendekat ke arah wajahnya. Suaranya yang serak dan parau terdengar seperti gesekan kertas amplas pada permukaan kayu. Ia membisikkan kata-kata yang selama ini dianggap Bambang hanyalah dongeng pengantar tidur atau mitos kuno yang sengaja diciptakan orang tua zaman dulu untuk menakuti anak-anak. Namun, kali ini nada bicara Aki Sarip tidak menunjukkan tanda-tanda igauan. Ia berbicara tentang sebuah rahasia besar yang telah dijaga turun-temurun oleh keluarga mereka. Sebuah ilmu yang disebut ajian Pancasona. Bambang, dengarkan baik-baik, bisik Aki Sarip dengan napas yang memburu. Waktuku sudah tidak lama lagi. Raga ini sudah bosan menanggung beban bumi. Tapi ilmu ini tidak boleh ikut terkubur bersamaku. Kamu adalah keturunan terakhir yang memiliki darah murni untuk mengalirkan energi ini. Ajian Pancasona bukan sekadar ilmu bela diri, bukan sekadar kesaktian untuk pamer kekuatan. Ini adalah kutukan sekaligus anugerah yang mengikat jiwamu dengan tanah yang kau pijak. Bambang hanya terdiam. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa kakeknya mungkin hanya sedang berhalusinasi karena demam tinggi. Namun getaran di tangan Aki Sarip terasa begitu nyata dan meyakinkan. Aki Sarip kemudian menyuruh Bambang untuk mengambil sebuah kotak kecil berbahan kayu jati yang terkubur di bawah kolong tempat tidurnya. Dengan tangan gemetar, Bambang menggali tanah di bawah tempat tidur itu. Menggunakan tangan kosong, benar saja, ia menemukan sebuah kotak tua yang dibungkus kain mori putih yang sudah berubah warna menjadi kekuningan. Di dalam kotak tersebut, terdapat sebilah keris kecil tanpa sarung dan selembar daun lontar tua yang bertuliskan aksara yang tak pernah Bambang lihat sebelumnya. Aki Sarip menyuruh Bambang untuk memegang keris itu erat-erat dan menempelkan telapak tangannya ke tanah lantai rumah mereka yang masih berupa tanah liat yang dipadatkan. Pejamkan matamu, Bambang. Jangan melawan jika kau merasa ada sesuatu
yang merayap masuk ke dalam urat nadimu. Itulah napas bumi. Instruksi Aki Sarip. Begitu Bambang menutup mata dan menempelkan tangannya ke tanah, ia merasakan sensasi aneh yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Awalnya terasa dingin, seolah-olah es yang mencair menyusup melalui pori-pori kulitnya. Namun, rasa dingin itu dengan cepat berubah menjadi panas yang membara, menjalar dari telapak tangan, naik ke lengan, hingga berdenyut kencang di jantungnya. Bambang merasa kepalanya berputar. Ia bisa mendengar suara detak jantung bumi, suara akar-akar pohon yang menembus bebatuan, dan gemuruh air di kedalaman tanah. Segala memori tentang rasa sakit, kelelahan, dan ketakutan seolah-olah ditarik keluar dari tubuhnya dan digantikan oleh energi yang meluap-luap. Di tengah trans itu, Bambang melihat kilasan sejarah leluhurnya. Ia melihat para satria masa lalu yang berdiri tegak di tengah medan perang. Meskipun tubuh mereka dihujani panah dan tebasan pedang, setiap kali mereka roboh dan menyentuh tanah, luka-luka itu menguap begitu saja, digantikan oleh kulit baru yang lebih kuat. Itulah hakikat Pancasona. 5 unsur kehidupan yang bersatu kembali saat raga bertemu dengan Ibu Pertiwi. Kematian menjadi sesuatu yang jauh, sesuatu yang seolah-olah kehilangan taringnya di hadapan pemilik ilmu ini. Saat Bambang membuka mata, ia mendapati Aki Sarip telah menutup mata untuk selamanya dengan senyuman tipis di bibirnya. Anehnya, Bambang tidak merasakan kesedihan yang menghancurkan seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Ada ketenangan yang luar biasa dalam dirinya. Sebuah kesadaran bahwa hidup dan mati hanyalah siklus kecil dalam luasnya semesta. Ia menguburkan kakeknya sore itu juga di belakang rumah, di bawah pohon Kamboja tua. Saat ia menggali kubur, ia menyadari bahwa tangannya sama sekali tidak merasa lelah. Setiap kali cangkulnya mengenai batu keras, getarannya tidak menyakiti tangannya, melainkan justru memberikan energi tambahan. Beberapa minggu setelah kepergian Aki Sarip, Bambang mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap bersekolah di SMA, di kota kecamatan yang berjarak 10 km dari desanya. Namun, ada yang berubah dari fisiknya. Kulitnya yang semula kusam, kini tampak lebih segar, dan matanya memiliki binar yang tajam. Ia juga menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan tidur yang lama. Cukup dengan duduk bersila di tanah selama beberapa menit, rasa kantuk dan lelahnya hilang seketika. Suatu sore, saat Bambang pulang sekolah, melewati jalan setapak yang curam dan licin akibat hujan, sebuah insiden mengerikan terjadi. Sebuah truk pengangkut pasir kehilangan kendali dari arah berlawanan karena rem blong. Jalanan itu terlalu sempit untuk menghindar. Bambang yang sedang mengendarai motor tuanya terjepit di antara badan truk dan tebing batu. Tabrakan itu terjadi begitu cepat. Motor Bambang hancur berkeping-keping dan tubuh Bambang terlempar hingga menghantam dinding tebing dengan keras. Sebelum akhirnya jatuh, terjerembab ke tanah, berlumpur di bawahnya. Sopir truk dan beberapa warga yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Mereka yakin remaja itu tidak akan selamat melihat kerasnya benturan dan posisi tubuhnya yang tertimpa puing-puing motor. Namun, di saat warga mulai berlari mendekat untuk memberikan bantuan, sesuatu yang mustahil terjadi. Bambang yang semula tergeletak diam dengan posisi kepala miring dan darah merembes dari luka di pelipisnya, tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya. Begitu telapak tangan Bambang mencengkeram tanah lumpur itu, ia merasakan aliran energi hangat yang familiar masuk ke dalam tubuhnya. Luka robek di pelipisnya merapat sendiri dalam hitungan detik. Tulang rusuknya yang sempat terasa bergeser kembali ke posisi semula dengan suara krek yang hanya bisa didengar olehnya. Bambang bangkit berdiri, membersihkan debu dan lumpur dari seragam sekolahnya yang sobek. Ia berdiri tegak tanpa rasa sakit sedikit pun, menatap orang-orang yang mendekat dengan wajah pucat pasi seperti melihat hantu di siang bolong. Kamu tidak apa-apa, nak? Tanya seorang bapak tua dengan suara gemetar. Matanya terbelalak melihat Bambang yang seharusnya sudah tewas atau setidaknya luka parah. Bambang hanya mengangguk pelan. Saya baik-baik saja, Pak. Cuman sedikit kaget
Ia melihat ke arah motornya yang hancur, lalu melihat ke arah tangannya sendiri yang bersih dari luka sedikit pun. Disitulah Bambang benar-benar sadar bahwa ajian Pancasona bukan sekadar cerita dongeng kakeknya. Ilmu itu kini hidup di dalam darahnya, memberinya kekuatan yang melampaui logika manusia modern. Namun di balik keajaiban itu, Bambang teringat pesan terakhir Aki Sarip. Ilmu ini adalah ujian, menjadi tak terkalahkan di dunia yang penuh dengan keterbatasan adalah sebuah beban moral yang sangat berat. Bambang menatap hamparan tanah luas di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa mulai hari ini, hubungannya dengan bumi tidak akan pernah sama lagi. Ia adalah bagian dari tanah, dan tanah adalah bagian dari dirinya. Petualangan barunya baru saja dimulai. Sebuah perjalanan panjang untuk memahami apa artinya menjadi manusia ketika kematian tidak lagi menjadi ancaman. Bambang berjalan pulang meninggalkan kerumunan orang yang masih terheran-heran. Di setiap langkahnya, ia merasakan getaran halus dari bawah tanah, seolah-olah bumi sedang berbisik padanya, menyambut sang pemilik baru ajian Pancasona. Ia tahu, hidupnya di desa Karangsetra tidak akan lagi tenang. Kekuatan besar selalu mengundang rasa ingin tahu, kecemburuan, dan tanggung jawab yang tidak pernah ia minta sebelumnya. Di bawah langit yang mulai menggelap, Bambang berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap membumi. Meski kini ia memiliki kekuatan untuk menantang langit. Hari-hari setelah kecelakaan maut itu tidak pernah lagi terasa sama bagi Bambang. Kabar mengenai seorang remaja yang bangkit berdiri tanpa luka lecet sedikit pun setelah dihantam truk pasir menyebar seperti api yang ditiup angin kencang di musim kemarau. Di sekolah, bisik-bisik tetangga dan teman sebayanya mengikuti setiap langkah kakinya di koridor. Bambang yang dulunya adalah sosok transparan yang tidak pernah dilirik, kini menjadi pusat gravitasi. Ia bisa merasakan tatapan mata yang penuh rasa ngeri sekaligus kagum menyapu punggungnya. Namun, di balik ketenangan wajahnya, ada badai yang mulai bergejolak dalam batinnya. Ajian Pancasona bukan sekadar selimut pelindung, melainkan sebuah entitas yang mulai menuntut ruang lebih besar di dalam jiwanya. Pagi itu di kelas, seorang siswa bernama Satria yang selama ini dikenal sebagai penguasa kecil di sekolah karena kekayaan orang tuanya dan sifatnya yang arogan, sengaja mencegat Bambang di depan pintu kelas. Satria tidak percaya pada tahayul desa. Baginya, cerita tentang Bambang yang tak bisa mati hanyalah keberuntungan medis atau sekadar dilebih-lebihkan oleh penduduk desa yang kurang pendidikan. Dengan seringai meremehkan, Satria sengaja menyenggol bahu Bambang dengan keras hingga Bambang hampir kehilangan keseimbangan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Satria merasa seolah-olah ia baru saja menabrak tiang beton yang tertanam jauh ke dalam bumi. Bahu Satria terasa linu, sementara Bambang bahkan tidak bergeming 1 sentimeter pun. Hei, anak desa, jangan sok jagoan karena selamat dari kecelakaan kemarin, gertak Satria sambil menahan sakit di bahunya. Ia merasa malu di depan teman-temannya yang mulai berkumpul menonton. Tanpa peringatan, Satria melayangkan sebuah pukulan keras tepat ke arah rahang Bambang. Teman-teman perempuan di kelas berteriak histeris, membayangkan Bambang akan tersungkur berdarah. Namun, Bambang hanya memejamkan mata sejenak. Saat kepalan tangan Satria mendarat di wajahnya, Bambang merasakan aliran energi dingin naik dari lantai kelas yang terbuat dari ubin semen. Energi itu meredam benturan tersebut hingga Bambang hanya merasakan sentuhan lembut, seolah-olah itu hanya tepukan tangan seorang kawan. Bambang membuka mata, dan yang terlihat di sana bukanlah kemarahan, melainkan kekosongan yang dalam. Ia tidak membalas pukulan itu. Ia hanya menatap Satria dengan tatapan datar yang membuat Satria merinding ketakutan. Tanah tidak pernah membalas injakan kaki kita, Satria. Jadi, jangan paksa aku untuk berhenti menjadi seperti tanah, ucap Bambang dengan nada suara yang rendah, namun berwibawa, jauh melampaui usia remaja 17 tahun. Kejadian itu mempertegas posisi Bambang di sekolah. Ia tidak lagi diganggu, namun ia juga mulai kehilangan teman-temannya. Ketakutan orang-orang terhadap hal yang tidak mereka mengerti mulai menciptakan
dinding pembatas yang tebal antara Bambang dan dunia sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, godaan untuk menggunakan ajian Pancasona mulai merasuki pikiran Bambang. Masa remaja adalah masa di mana ego mencari tempat untuk bernaung, dan Bambang memiliki alat yang paling sempurna untuk itu. Ia mulai mencoba batasan kekuatannya secara diam-diam. Di tengah malam, di hutan belakang rumahnya, ia akan melompat dari tebing yang tinggi hanya untuk merasakan sensasi tubuhnya yang hancur saat menghantam bumi. Lalu, dalam sekejap, bangkit kembali dengan kondisi sempurna. Ada rasa candu yang aneh saat ia merasa maut begitu dekat, namun tidak berdaya menyentuhnya. Rasa sakit yang semula ia takuti, kini berubah menjadi indikator keberadaannya. Ia merasa seperti dewa yang berjalan di antara manusia fana. Suatu sore, saat ia sedang duduk di sebuah kafe di pusat kota kecamatan, ia melihat sebuah tayangan di televisi tentang kecelakaan kapal yang memakan banyak korban. Alih-alih merasa sedih, muncul sebuah pikiran gelap di benaknya. Andai mereka semua memiliki kekuatanku, mereka tidak akan menderita. Namun, pikiran itu segera disusul oleh pikiran yang lebih berbahaya. Hanya aku yang terpilih. Aku lebih baik dari mereka semua. Kesombongan mulai tumbuh perlahan, seperti benalu di pohon besar. Bambang mulai merasa bahwa aturan manusia tidak lagi berlaku baginya. Ia jarang masuk sekolah, menghabiskan waktunya merenung di tempat-tempat tinggi, menantang angin dan gravitasi. Selalu dengan kaki yang sesekali sengaja ia telanjangi, agar tetap bersentuhan dengan tanah. Perubahan kepribadian Bambang ini tidak luput dari pengamatan Pak Hanif, guru sejarah yang juga dikenal sebagai orang bijak di desa tersebut. Pak Hanif adalah satu-satunya orang yang tahu silsilah keluarga Aki Sarip. Suatu sore, Pak Hanif mengunjungi rumah Bambang yang kini tampak lebih sepi dan tidak terurus. Ia menemukan Bambang sedang duduk di bawah pohon Kamboja, tempat makam Aki Sarip berada, tanpa alas kaki, menatap cakrawala dengan pandangan yang angkuh. Pak Hanif duduk di sampingnya, tidak segera bicara, hanya menikmati angin sore yang membawa aroma melati. Bambang, tahukah kau mengapa pohon Kamboja ini bisa tumbuh begitu kokoh di atas tanah makam kakekmu? Tanya Pak Hanif memecah keheningan. Bambang tidak menjawab, hanya mengangkat alisnya sedikit. Pak Hanif melanjutkan, karena ia menyerap saripati dari mereka yang sudah tiada untuk memberi kehidupan baru. Tanah adalah pemberi kehidupan, tapi tanah juga adalah pengingat bahwa segala sesuatu akan kembali ke sana. Ajian Pancasona yang kau miliki bukanlah izin untuk menjadi sombong. Ilmu itu diberikan agar kau bisa menjadi pelindung bagi mereka yang lemah, bukan untuk merasa paling hebat. Bambang mendengus pelan. Buat apa menjadi lemah jika aku bisa menjadi kuat tanpa batas? Pak, lihat aku. Tidak ada peluru, tidak ada pedang, bahkan tidak ada waktu yang bisa menyakitiku selama aku berdiri di atas tanah ini. Saya tidak butuh perlindungan, sayalah perlindungan itu sendiri. Kata-kata Bambang terdengar sangat dingin, seolah-olah kemanusiaannya telah terkikis oleh energi bumi yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Ia lupa bahwa manusia diciptakan dengan rasa sakit agar bisa menghargai kenyamanan, dan diciptakan dengan kematian agar bisa menghargai waktu. Malam itu, setelah kunjungan Pak Hanif, sebuah peristiwa besar mengguncang desa Karangsetra. Hujan deras yang turun selama 3 hari berturut-turut membuat struktur tanah di perbukitan atas desa menjadi labil. Bambang yang sedang berada di dalam rumah merasakan getaran hebat dari dalam tanah. Namun kali ini, getaran itu bukan bisikan hangat, melainkan jeritan kemarahan alam. Tanah yang selama ini memberinya kekuatan, kini mulai bergerak secara masif. Suara gemuruh, seperti ribuan gajah, berlari terdengar dari arah puncak. Longsor besar sedang terjadi. Bukannya merasa takut, Bambang justru merasa inilah panggungnya. Inilah saatnya ia menunjukkan pada seluruh desa siapa dia sebenarnya. Ia berlari keluar menuju arah longsoran. Ia melihat rumah-rumah warga mulai tersapu material tanah dan bebatuan besar. Orang-orang berlarian, menjerit memanggil nama orang tercinta. Di tengah kegelapan,
dan hujan badai. Bambang berdiri di tengah jalan, mencoba menahan sebuah bongkahan batu raksasa yang menggelinding ke arah sebuah rumah yang dihuni oleh satu keluarga kecil. Dengan tenaga yang ia himpun dari ajian Pancasona, Bambang menahan batu itu dengan kedua tangannya. Otot-ototnya menegang, kakinya terperosok ke dalam tanah berlumpur, memberikan asupan energi yang tak terbatas. Ia berhasil menahan batu itu. Namun ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di depan matanya, air mata dan ketakutan di wajah ibu dan anak di dalam rumah itu tidak berkurang meskipun ia telah menyelamatkan mereka. Mereka justru menatap Bambang dengan wajah yang lebih ketakutan daripada saat melihat longsor. Di mata mereka, Bambang yang matanya menyala merah dan tubuhnya memancarkan aura kegelapan akibat haus kekuasaan. Terlihat seperti monster yang lebih mengerikan daripada bencana alam itu sendiri. Bambang tertegun. Kekuatan yang ia banggakan ternyata menciptakan jarak yang sangat jauh antara dirinya dan kemanusiaan. Saat ia sibuk dengan egonya, ia tidak menyadari bahwa kekuatan tanpa kasih sayang hanya akan melahirkan ketakutan, bukan rasa aman. Di tengah reruntuhan itu, di bawah guyuran hujan yang seolah ingin membasuh kesombongannya, Bambang mulai mempertanyakan kembali arti dari bangkit dari tanah. Apakah ia bangkit untuk dirinya sendiri? Atau ia bangkit untuk menjadi bagian dari kehidupan yang ia injak? Babak baru dalam pencarian jati dirinya pun dimulai di tengah kehancuran desa yang paling ia cintai. Malam yang mencekam di desa Karangsetra itu menjadi saksi bisu betapa kecilnya manusia di hadapan amuk alam. Sekaligus betapa mengerikannya kekuatan yang tidak terkendali. Bambang masih berdiri tegak di tengah kepungan lumpur panas dan bebatuan yang terus merosot dari lereng gunung. Kedua telapak tangannya menempel pada bongkahan batu raksasa yang tadi hampir meratakan rumah keluarga Pak RT. Napasnya menderu, bukan karena kelelahan fisik karena ajian Pancasona terus menyuplai energi tanpa batas, melainkan karena gejolak batin yang menghantam dadanya lebih keras dari hantaman batu manapun. Ia melihat ke sekeliling. Desa yang dulu tenang kini berubah menjadi lautan lumpur hitam yang pekat. Jeritan warga yang mencari sanak saudara mereka memecah kebisingan hujan. Di kejauhan, ia melihat Pak Hanif sedang bersusah payah menarik seorang lansia dari jepitan kayu penyangga rumah yang roboh. Pak Hanif tidak memiliki kesaktian. Tubuhnya yang renta menggigil kedinginan, tangannya berdarah karena tergores paku karat, dan ia terengah-engah kehabisan napas. Namun, di mata orang-orang yang ditolongnya, Pak Hanif adalah cahaya. Mereka memegang tangan guru tua itu dengan rasa syukur yang mendalam. Sebuah binar mata yang tidak Bambang dapatkan saat ia menahan batu raksasa tadi. Bambang melepaskan batu itu setelah memastikan keluarga di dalamnya berhasil keluar dari pintu belakang. Ia mulai melangkah, kakinya yang telanjang tenggelam dalam lumpur, menghisap setiap tetes kekuatan dari tanah yang sedang marah. Ia merasa seperti raksasa. Ia bisa saja mengangkat rumah yang rubuh sendirian. Ia bisa saja berlari menembus aliran longsor untuk menutup jalur air. Namun, setiap kali ia menggunakan kekuatannya dengan perasaan sombong, ia merasa jiwanya semakin kering. Ia teringat kata-kata kakeknya, tanah itu rendah hati. Selama ini, Bambang justru menggunakan tanah untuk merasa tinggi. Tiba-tiba, suara gemuruh kedua yang lebih besar terdengar dari arah hulu sungai. Bendungan alami di atas sana jebol. Air bah bercampur material kayu meluncur deras menuju pusat pengungsian sementara di lapangan desa di mana ratusan warga berkumpul. Bambang melihat ke arah lapangan itu. Di sana ada anak-anak, ibu-ibu, dan teman-teman sekolahnya yang dulu menjauhinya. Tanpa berpikir panjang, Bambang berlari. Kecepatannya melampaui batas manusia normal. Setiap kali kakinya menyentuh bumi, ia melesat seperti anak panah. Ia sampai di batas lapangan tepat saat gelombang air dan kayu setinggi rumah menghantam. Bambang merentangkan kedua tangannya. Ia menanamkan kakinya dalam-dalam ke dalam tanah, mengunci posisinya agar tidak bergeser sedikit pun. Ia membiarkan tubuhnya menjadi tanggul hidup. Hantaman kayu-kayu besar
menghancurkan tulang rusuknya. Air yang menderu mencoba menyeretnya. Namun, setiap kali ia hampir rubuh, energi pancasona dari tanah di bawahnya kembali menyatukan daging dan tulangnya. Ia mati dan hidup kembali puluhan kali dalam hitungan menit. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Namun kali ini ia tidak menikmatinya sebagai candu. Ia menerimanya sebagai penebusan. Di tengah perjuangan hidup dan mati itu, ia melihat Satria, remaja yang dulu memukulnya, terjepit di antara dua batang pohon yang hanyut, tepat di depan mata Bambang. Satria menatap Bambang dengan mata yang penuh teror, yakin bahwa Bambang akan membiarkannya mati sebagai balasan atas perbuatannya dulu. Namun, Bambang justru mengulurkan tangannya yang bersimbah darah. Dengan satu sentakan kuat, ia menarik Satria dan melemparkannya ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak ada kata-kata, hanya sebuah tatapan yang kini tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan rasa kemanusiaan yang kembali tumbuh. Saat fajar mulai menyingsing dan air mulai surut, Desa Karangsetra menyisakan luka yang mendalam. Bambang terduduk lemas di tengah lapangan yang kini rata dengan tanah. Tubuhnya kotor, seragamnya hancur, namun ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia tidak lagi merasa seperti dewa, ia merasa seperti bagian dari tanah itu sendiri, tempat di mana segala sesuatu tumbuh, terluka, dan akhirnya kembali. Warga mulai berdatangan mendekatinya. Kali ini tidak ada ketakutan di mata mereka. Mereka melihat seorang pemuda yang mengorbankan dirinya berkali-kali demi keselamatan mereka. Pak Hanif berjalan mendekati Bambang, meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. "Kau sudah paham sekarang, Bambang? Pancasona bukan tentang tubuh yang tidak bisa mati, tapi tentang jiwa yang tidak bisa menyerah untuk berbuat baik. Tanah tidak pernah meminta bayaran atas apa yang ia tumbuhkan. Begitu juga seharusnya kekuatanmu." Bambang menunduk. Air matanya jatuh membasahi tanah yang selama ini memberinya kekuatan. Ia menyadari bahwa keabadian yang sebenarnya bukanlah raga yang tidak bisa hancur, melainkan kebaikan yang terus mengalir meski raga telah tiada. Sejak hari itu, Bambang berubah total. Ia tetap memiliki ajian Pancasona dalam dirinya, namun ia tidak pernah lagi memamerkannya atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Ia menghabiskan sisa masa remajanya dengan membantu membangun kembali desa, mencangkul sawah warga tanpa mengenal lelah, dan menjadi pelindung desa dalam kesunyian. Ia tetap bersekolah, namun kini ia dikenal sebagai pribadi yang paling rendah hati. Ia belajar bahwa kekuatan sejati adalah saat kita mampu menahan diri ketika kita memiliki segalanya untuk menghancurkan. Kisah Bambang dan ajian Pancasona menjadi legenda baru di Desa Karangsetra, bukan sebagai kisah tentang kesaktian yang menakutkan, melainkan sebagai kisah inspiratif tentang seorang remaja yang belajar memanusiakan dirinya melalui kekuatan bumi. Bambang membuktikan bahwa menyentuh tanah bukan hanya untuk bangkit secara fisik, melainkan untuk tetap membumi secara hati. Ia hidup sebagai pengingat bagi setiap orang di desa itu bahwa sekuat apapun kita hanyalah tamu di atas tanah yang suatu saat nanti akan memeluk kita kembali dalam kedamaian abadi. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah petualangan Bambang dan rahasia di balik ajian Pancasona hingga selesai. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberi kita pelajaran berharga bahwa kekuatan sejati selalu berakar pada kerendahan hati. Jika kalian menyukai kisah-kisah fiksi penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita legendaris lainnya. Bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan jika memiliki kekuatan sehebat Bambang? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah membumi.